Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan praktek manajemen sumber daya proyek ya untuk program studi Diploma 4 Teknik Bangunan Rawa. Sekali lagi bahwa mata kuliah ini adalah suplemen eh, pengantar untuk rekan-rekan mahasiswa mengikuti kegiatan magang industri ya. Yang mana kali ini kita akan memberikan sedikit penjelasan tentang sumber daya peralatan. Sumber daya peralatan ataupun alat, khususnya alat proyek, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang kita pertimbangkan dalam penyelesaian suatu kegiatan proyek. Baik, tujuan dari penjelasan ini adalah untuk memberi penjelasan lingkup sumber daya peralatan ataupun alat ya dalam kegiatan proyek konstruksi, serta nanti kaitannya dengan eh, pelaporan magang industri yang berisikan informasi tentang sumber daya alat ya. Nanti dalam bentuk tabel. Yang pertama adalah sumber daya alat. Apa itu sumber daya alat? Dia adalah komponen terpenting dalam menyelesaikan kegiatan untuk mencapai satu tujuan ya. Di mana nanti untuk alat itu ada beberapa eh, keputusan kita ya menentukan jenis alatnya, bagaimana cara membeli atau menyewa peralatan itu harus direncanakan dengan baik. Kemudian biasanya alat atau peralatan itu digunakan, maaf, harus diidentifikasi dulu ya sebelum digunakan. Kondisi kegiatannya seperti apa? Ini disebut dengan equipment resources ya atau sumber daya alat. Lalu nanti ada tingkat kebutuhan pemakaian alat itu direncanakan sedemikian rupa supaya dia efektif dan efisien. Maksudnya adalah alat itu tepat sasaran ya. Jadi memang berguna, efektif ini kan artinya memang dia tepat sasaran dan berguna. Dan efisien. Efisien ini maksudnya dengan alat itu mampu dengan alat tersebut bisa menyelesaikan pekerjaan secara lengkap atau beberapa pekerjaan sekaligus. Jangan sampai nanti kita menyediakan alat, tapi alat itu ternyata tidak efisien ya. Dia ternyata eh, justru bisa diselesaikan dengan alat yang lain gitu. Nah, alat tersebut harus mampu apa namanya harus efisien seperti itu. Baik, yang kedua setelah alat secara umum baru masuk ke konstruksi, ya, sering disebut construction plan atau peralatan konstruksi. Nah, di sini biasanya kalau sumber daya alat untuk proyek itu memberikan kontribusi sekitar 7 sampai 15% ya dari biaya. Jadi kalau modul sebelumnya tuh untuk bahan atau material itu yang besar ya, yang lebih besar gitu sekitar 40% lah gitu ya, atau hampir separuh. Sedangkan peralatan itu ya sekitar eh, 10% lah, 7 sampai 15% dari total biaya proyek. Jadi eh, biasanya construction plan itu kurang lebih seperti itu ya pembiayaannya. Nah, di sini proyek konstruksi itu artinya menggabungkan sumber daya kan, jadi untuk menghasilkan produk akhir. Di sini peralatan konstruksi itu berarti lebih spesifik lagi yang mendukung suatu kegiatan proyek, karena kegiatan proyek itu berbeda dengan kegiatan biasa. Kemudian peralatan konstruksi ini tentunya adalah alat-alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi secara mekanis ya. Misalkan alat-alat pembengkokan besi, misalnya gitu ya, tulangan, alat-alat untuk pembuat apa galian pondasi. Jadi memang spesifik secara mekanis sebetulnya ya. Jadi peralatan konstruksi itu berbeda dengan peralatan alat kerja kegiatan lainnya. Kemudian pemanfaatan alat itu biasanya harus sekali lagi alat pada umumnya ataupun peralatan konstruksi harus efisien dan efektif ya pada setiap tahap kegiatan atau pelaksanaan sehingga hasilnya itu sesuai dengan target ya. Nah, beberapa hal yang diperhatikan dalam pemilihan alat itu ya diantaranya adalah eh, situasi kerja ya, medan kerja, lokasi dan seterusnya. Jangan sampai nanti tidak sesuai ya alat yang digunakan dengan medan kerja. Kemudian cuaca, cuaca yang kira-kira kondisi cuaca apa yang alat itu masih bisa digunakan di sana. Jadi eh, misalnya pada cuaca hujan deras gitu ya, terus kita menggunakan peralatan-peralatan yang sangat rentan hujan gitu ya. Jadi
justru nanti tidak bekerja seperti itu. Kemudian nanti bagaimana cara mobilisasi karena belum tentu peralatan yang baik itu mobilisasinya itu gampang karena misalnya kita ingin mengecor eh, apa namanya pinggiran tepi sungai ya, tapi di dalam pemukiman yang relatif padat ya, padat atau kumuh, maka tadinya kita ingin menggunakan alat beton cair apa namanya PD Max misalnya begitu, tapi ternyata kan tidak bisa sehingga alat itu mobilisasi ke lokasi kan tidak bisa tuh karena dia melewati pemukiman yang padat dan jalannya kecil dan panjang jauh begitu. Maka akhirnya modifikasi alatnya berubah eh, menjadi alat pencampuran beton manual saja dan nanti menggunakan alat apa namanya dibuat di lokasi ya. Atau bisa juga alat tetap aja ready mix tapi dia diturunkan di tempat yang agak jauh ditambah alat lain namanya itu adalah alat pengangkut atau arco itu ya, arco. Beton cairnya itu diangkut melalui gang-gang yang sempit untuk menuju suatu lokasi. Itu contoh pertimbangan mobilisasi peralatan kaitannya dengan penggunaan alatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah alat komunikasi. Jadi beberapa alat itu kan ada yang memang harus didukung dengan sarana komunikasi ya. Nanti karena peralatan itu bisa jadi nanti hilang, rusak atau di luar kendali ya kalau sudah di lokasi yang agak jauh ataupun di luar pantauan. Sehingga dia harus bisa dalam suatu pengawasan. Kemudian fungsi. Alat itu tentunya sesuai dengan fungsinya ya, tidak bisa peralatan asal saja ya, asal sesuai dengan. Jadi setiap proyek, setiap karakteristik proyek itu memerlukan jenis peralatan yang berbeda. Ada mungkin pemancangan itu harus menggunakan ponton ataupun apa namanya itu eh, tongkang ya. Kalau di sini istilahnya tongkang atau ponton untuk pemancangan pondasi misalnya. Karena posisinya seperti itu proyek. Ada yang tidak perlu, ada cukup dari daratannya namanya metode kerja seperti itu. Jadi fungsi peralatan itu tergantung faktor tersebut. Dan yang terakhir adalah kondisi. Jadi ada alat yang masih bagus gitu ya, ada yang sudah tidak bagus lagi atau yang harus baru. Jadi kondisi peralatan ini nanti sesuai dengan lingkup pekerjaan proyeknya. Banyak peralatan yang second tapi masih bagus bisa digunakan, tapi ada yang memang peralatan harus selalu baru dan sekali pakai langsung rusak seperti itu ya. Jadi kondisi peralatan juga sangat mempengaruhi dalam penggunaan alat. Nah, secara umum peralatan itu menurut pandangan Bapak ya, setidaknya ada 4 ini. Jadi yang pertama itu alat sederhana. Ini biasanya alat sederhana itu yang dimiliki oleh eh, perangkat milik tukang biasanya ya, atau grup-grup pekerja itu. Misalkan seperti cangkul, kemudian tuh apa palu, apalagi gergaji dan lain sebagainya. Sederhana seperti ya. Atau ruskam dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua adalah mekanik. Mekaniknya sifatnya set ya. Jadi misalkan alat pemancangan itu yang pakai hidrolik misalnya ya, atau pakai mesin boot ataupun alat-alat mekanik yang lainnya gitu yang sifatnya itu memang berupa set gitu ya, satu set peralatan. Kemudian ketiga ada alat berat. Nah, alat berat ini jenis-jenis peralatan tentunya yang sering digunakan untuk rekonstruksi dan memerlukan sewa ya, penyewaan. Ini memang kita highlight bagian ini. Dan terakhir adalah alat bantu. Alat bantu ini alat-alat yang sesaat itu digunakan, tapi nanti tidak gitu. Misalnya seperti yang sering kita lihat itu adalah stagger atau perancah istilahnya ya, atau alat-alat penyangga ya. Sementara ini bisa bisa apa? Perancah itu sebagai salah satu alat bantu. Tapi banyak alat lain selain perancah ya. Itu seperti molding misalnya atau penyangga bantu dan seterusnya ya. Jadi bisa juga seperti itu. Alat bantu ini juga jenis peralatan yang cukup membantu. Tapi dia kadang-kadang juga dikategorikan sebagai material ya, sebagai material konstruksi. Kalau alat bantu itu lebih bersifat pasif ya. Tapi kalau ada seperti bergerak itu mobile, maka dia disebut sebagai alat bantu. Nah, alat berat ini kenapa di highlight? Karena ini yang paling sering digunakan menyangkut dengan penyewaan bisa berupa yang umumnya penggalian itu ekskavasi ya alat berat ekskavator. Kemudian bisa juga alat pengangkut ya seperti dump truck, ya, itu juga alat berat.
Kalau untuk pekerjaan badan jalan itu sering menggunakan beberapa alat berat itu ya, seperti wheel loader, kemudian vibro ya, vibrator roller, kemudian dan seterusnya. Banyak sekali alat berat apa wheel loader ya dan seterusnya. Ini memang sudah teman-teman sudah mengikuti ada mata kuliah tersendiri tentang ini. Baik. Nah, khusus untuk alat berat itu memang kenapa digarisbawahi karena banyak lagi faktor lain ya. Karena khususnya untuk kaitannya dengan cost atau biaya sewa ya atau pembelian gitu. Jadi pertama fungsinya, lalu kapasitas peralatannya ya. Jadi kalau ekskavator tuh bucketnya itu berapa sekali-kali. Fungsinya untuk apa saja digunakan apa tidak tuh. Kalau tidak kan lebih baik tidak usah disewa begitu ya. Kemudian cara operasi alatnya bagaimana menggunakan operator dan seterusnya. Jenis proyeknya cocok nggak gitu. Proyeknya jenis pembangunan dermaga atau jalan gitu ya misalnya. Nah, jenis pekerjaannya ini sub dari suatu kegiatan proyek kan, misalkan pekerjaan pondasi, galian pondasi misalnya. Nah, itu jenis pekerjaannya cocok nggak menyewa alat tersebut. Lokasi proyek sudah disampaikan tadi, alat-alat berat itu tidak semuanya cocok ya untuk lokasi proyek tertentu. Kemudian jenis dan daya dukung tanah. Nah, ini kan alat berat itu kan dia kan berat ya, namanya juga berat, jadi heavy equipment itu mempunyai beban bobot sehingga belum tentu daya dukung tanah setempat cocok ya. Jadi jenis tanah dan daya dukung tanah itu juga mempengaruhi penggunaan alat berat. Belum tentu alat itu diperlukan. Biasanya perlu penyesuaian lagi ada namanya itu rel atau meeting di jalan yang lunak. Lalu keadaan lapangan. Nah, ini medan lapangan tuh tidak pasti ya. Kalau di kondisi proyek itu harus disesuaikan jenis alat berat yang digunakan ya, kondisi lapangan. Dan terakhir tadi di awal tentang cost ya. Jadi cost ini yang salah satu nilai penting kenapa apa ini adalah pertimbangan penting kenapa jadi harus membeli atau menyewa peralatan tersebut, alat berat tersebut ya. Nah, ini beberapa alat tadi jenis alatnya, khususnya alat berat ya, alat dan alat berat ya. Tadi sudah disampaikan mulai dari truk, dozer, loader, crane ya. Crane itu kan alat yang mengangkat itu material. Kemudian backhoe, kompresor, pompa tekan dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nanti silakan dibaca di pause kalau ingin melihat lebih lanjut. Ini diambil dari bukunya Pak Iman Soeharto ya tahun 95. Ah, ini beberapa aturan prioritas. Biasanya kalau untuk pemilihan alat, ini Bapak cari apa code di tempat lain. Jadi sesegera mungkin ataupun ya seterlambat mungkin ya gitu ya. Kemudian bisa juga dia secepat mungkin, sesingkat mungkin gitu ya. Ataupun mana yang paling digunakan lebih awal, terus bagian mana yang paling kritis dilakukan. Seperti galian itu kan dia dia duluan baru yang lain, baru diikuti diikuti oleh kegiatan lain. Mana yang paling bagus, yang paling dan mana yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini biasanya aturan prioritas untuk pemilihan alat. Baik, hambatan dalam proyek itu ya peralatan itu adalah bagian dari hubungan antara progres ya. Jadi di antaranya dia terhambat karena alat itu tidak. Ini bisa terhambat nanti ya. Di antaranya waktu dan sumber daya. Nah, di sini kalau waktu tentunya waktunya pendek kan. Jadi kalau waktu pendek tentunya peralatannya biasanya di sumber daya alat itu biasanya diperbesar atau di ready ya. Kalau pendek waktunya. Kemudian sumber daya tadi eh, tidak mesti melebihi batas yang ada ya, constraint batasnya umum. Jadi jangan proporsional juga. Kalau misalkan sedikit dan ya alat terlalu banyak juga nanti akan apa namanya istilahnya tuh boros dan juga tidak akan menyelesaikan, tidak akan membantu terlalu banyak sehingga kombinasi waktu dan sumber daya ini menjadi hubungan yang penting dalam sumber daya alat khususnya ya, hubungan penting dalam progres kegiatan proyek. Baik, ini adalah sesi yang akhir adalah tentang tabel yang dilaporkan dalam laporan magang industri terkait dengan alat. Nanti tentunya adalah daftar alat atau peralatannya, tabulasi tentang daftar alat jenisnya, spek dan fungsi. Kemudian nanti daftar penggunaan alat apa saja yang digunakan dalam proyek nanti dilampirkan dalam laporan magang industri. Kemudian
jadwal kapan dia digunakan. Jadi alat itu terjadwal di minggu keberapa, di tanggal berapa alat itu diperlukan. Jadi tergantung nanti dari schedule ya, schedule kegiatan item-item yang memerlukan alat ataupun peralatan atau tadi alat berat. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.